Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fitri Aurana Madani dari Program Studi Teknik Informatika Rombel 11. Di sini saya akan mempresentasikan hasil akhir proyek makalah saya yang berjudul Analisis Hasil Praktikum Cascading Style Sheet dalam mengatur posisi, warna, hiasan, dan yang berhubungan dengan penampilan dari dokumen HTML. Oke, pertama saya akan jelasin latar belakang dari CSS atau Cascading Style Sheet, yaitu alat penting untuk mendesain tampilan halaman web. Mahasiswa perlu memahami cara menggunakan CSS, karena itu dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Praktikum ini mengajarkan mahasiswa cara mengatur posisi, warna, dan elemen lain pada dokumen HTML. Selanjutnya ada rumusan masalahnya. Bagaimana cara menggunakan CSS untuk mengatur posisi, warna, dan penampilan dokumen HTML dalam praktikum yang interaktif? Selanjutnya ada tujuan dari penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis cara penggunaan CSS dalam mengatur elemen-elemen di dokumen HTML agar tampil lebih menarik dan fungsional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi hasil praktikum yang telah dilakukan. Selanjutnya ada manfaat dari penelitian. Setelah melakukan penelitian ini, mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang CSS dan kemampuan mendesain halaman web. Penelitian ini juga bisa menjadi referensi bagi mahasiswa lain yang ingin belajar lebih banyak tentang desain web menggunakan CSS. Oke, selanjutnya ada pengaturan dan posisi warna. Salah satu fitur utama CSS adalah mengatur posisi elemen dalam halaman web. CSS sendiri memiliki metode seperti statik, relatif, absolut, dan fixed, masing-masing dengan karakteristik berbeda. Pemahaman tentang model kotak CSS dan properti posisi penting untuk tata letak responsif dan menarik. CSS juga memungkinkan pengembang mengubah warna elemen dengan properti seperti color, background color, dan border color. Pemilihan warna yang tepat mempengaruhi persepsi pengguna dan keterbacaan konten, sehingga sangat penting dalam desain web. Selanjutnya ada hiasan dan estetika. Hiasan dalam CSS mencakup elemen visual yang meningkatkan daya tarik halaman web. Properti seperti font family, text decoration, dan box shadow memungkinkan pengembang untuk menambahkan elemen dekoratif yang memperkaya pengalaman pengguna. Menurut Wade Ritchie, pengguna hiasan yang tepat dapat membantu dalam menciptakan hierarki visual yang jelas, sehingga memudahkan pengguna dalam menavigasi konten. Dengan demikian, pengalaman yang baik tentang halaman dalam CSS sangat penting untuk menciptakan desain yang menarik dan fungsional. Oke, selanjutnya ada tahapan penelitian. Tahapan penelitian ini dirancang untuk memastikan bahwa hasil analisis praktikum Cascading Style Sheet dalam mengatur posisi, warna, dan hiasan dan aspek lain yang berhubungan dengan penampilan dokumen HTML dapat dilakukan dengan baik. Langkahnya itu dengan cara: satu, ada mengidentifikasi masalah, yaitu menentukan masalah yang ingin diteliti, yaitu seberapa efektif penggunaan CSS dalam mempercantik tampilan dokumen HTML. Yang kedua, itu ada perumusan hipotesis, yaitu menyusun dugaan awal tentang pengaruh penggunaan CSS terhadap penampilan dokumen HTML. Yang ketiga, ada desain penelitian, yaitu menentukan jenis penelitian yang akan dilakukan. Untuk penelitian eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya ada pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data melalui praktikum dan observasi. Nomor 5 ada analisis data.
yang mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan kesimpulan. Dan yang terakhir, tahapan penelitiannya itu yaitu penarikan kesimpulan, yaitu menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis data dan memberikan rekomendasi untuk pengguna CSS yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada metode pengumpulannya, rancangan penelitiannya. Pertama itu ada metode pengumpulan data, yaitu dalam penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen. Data mengumpulkan melalui praktikum langsung, observasi, dan kuesioner. Mahasiswa membuat dokumen HTML dengan CSS diamati oleh peneliti dan diakhiri oleh mengisi kuesioner dengan tentang pengalaman mereka. Selanjutnya ada yang menggunakan metode analisis atau metode pengolahan data. Yang pertama itu dengan analisis kualitatif, yaitu data dari observasi dan kuesioner akan dianalisis untuk menemukan tema pengalaman mahasiswa dalam menggunakan CSS. Peneliti akan mengelompokkan informasi berdasarkan kesulitan yang dihadapi dan keberhasilan yang dicapai. Yang kedua itu menggunakan analisis kuantitatif. Data dari kuesioner akan dianalisis dengan software statistik seperti SPSS, SPSS, analisis deskriptif dan intervensial akan dilakukan untuk menggambarkan karakteristik responden dan menguji dugaan awal. Nah, selanjutnya ada pembahasan dari hasil analisis. Hasil analisis ini menunjukkan kendala dalam proses praktikum, terutama kurangnya pemahaman peserta tentang HTML. Peneliti merekomendasikan modul mencakup pengantar HTML dan mendalami CSS. Feedback peserta memberi wawasan untuk perbaikan termasuk video tutorial lebih banyak contoh praktis. Nah, selanjutnya ada hasil abstrak dari tulisan ini menghasilkan hasil praktikum mengenai penggunaan Cascading Style Sheet atau CSS dalam mengatur posisi warna hiasan pada dokumen HTML. Praktikum ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang CSS dan aplikasi dalam desain web. Melalui pendekatan eksperimen, dapat dikumpulkan dari praktikum langsung. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun banyak mahasiswa mengalami kesulitan dalam penerapan CSS secara efektif, penggunaan modul pembelajaran yang dirancang khusus dapat meningkatkan pemahaman mereka secara signifikan. Penelitian ini mengidentifikasi kendala yang dihadapi peserta, seperti kurangnya pemahaman dasar tentang HTML. Oleh karena itu, disarankan agar modul pembelajaran mencakup pengantar tentang HTML sebelum membahas CSS lebih dalam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengembang kurikulum dan pendidik dalam merancang materi pembelajaran lebih efektif dan interaktif di bidang desain web. Nah, oke, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi, praktikum mengenai penggunaan CSS untuk mengatur posisi, warna, dan hiasan ini berhasil meningkatkan pemahaman mahasiswa. Meskipun demikian, kesulitan muncul akibat kurangnya pemahaman dasar HTML. Modul pembelajaran yang terstruktur dengan baik terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman CSS. Penelitian ini menyarankan untuk mencakup pengantar HTML sebelum mempelajari CSS lebih lanjut dan pengembangan materi yang lebih interaktif, seperti video tutorial agar pemahaman mahasiswa semakin baik. Selanjutnya ada saran. Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan agar peneliti melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap modul praktikum yang sudah ada. Penelitian selanjutnya dapat fokus pada peningkatan interaktivitas dalam pengembangan CSS seperti penggunaan platform pembelajaran daring yang memungkinkan peserta untuk berlatih secara langsung. Selain itu, eksplorasi terhadap tren desain web terbaru dan penerapan CSS yang lebih kompleks juga sangat dianjurkan untuk memberikan wawasan lebih luas kepada peserta mengenai pengembangan teknologi web saat ini. Oke, cukup sekian. Sebelumnya, ini adalah referensi-referensi dari materi yang saya ambil. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gas, Kak!